Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Agus Dwi Putra dari kelas manajemen pagi dengan NIM 2892150075. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan judul video kali ini adalah asuransi. Ayo langsung saja, mari kita mulai. Yang A, ada definisi asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi, dengan harapan pada saat resiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Adapun pengertian asuransi menurut KUHD adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 246 adalah asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu unsur yang pertama, pihak tertanggung atau insured yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Yang kedua, pihak penanggung insurer yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau santunan kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. Yang ketiga, suatu peristiwa yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. Yang keempat, kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Yang B, ada manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat yang bisa diterima pada saat seseorang atau institusi masuk asuransi, yaitu yang pertama, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir resiko. Pengertian penetralisir resiko adalah pada saat resiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar, maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar resiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperkecil hingga bisa dihilangkan. Namun yang perlu diingat bahwa usaha untuk menghilangkan resiko hingga mencapai titik nol adalah sangat sulit. Namun dengan adanya lembaga asuransi, diharapkan resiko tersebut lain berada pada titik terkecil. Bagi beberapa pihak selalu saja ada usaha-usaha yang kuat untuk benar-benar menghilangkan resiko, yaitu dengan memasukkan dan menerapkan berbagai formula yang ditemukan atau dikreatifkan. Kedua, ada asuransi sebagai pihak pengganti kerugian. Seorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulannya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai penanggung resiko adalah suatu memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami resiko seperti kebakaran dan sejenisnya, sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan. Yang ketiga, mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang keempat, menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum.
Yang kelima, memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian. Yang C, transfer resiko. Secara umum ada dua bentuk transfer resiko yang dilakukan oleh perusahaan atau individu, yaitu yang pertama, mentransfer resiko ke perusahaan asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan mendaftarkan dirinya ke perusahaan asuransi. Pendaftaran ke perusahaan asuransi ini dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti 1. Asuransi pada benda-benda yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya kendaraan, mesin, bangunan, komputer, dan lain-lain. 2. Asuransi jiwa dan kesehatan, mencakup asuransi yang dilakukan pada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga pada saat karyawan mengalami kecelakaan kerja atau sakit, maka karyawan tersebut akan mendapatkan tanggungan biaya, contohnya biaya berobat gratis. Kedua, mentransfer resiko ke perusahaan non-asuransi. Dalam konteks ini, perusahaan akan memindahkan sejumlah resiko yang akan dialaminya ke perusahaan lain. Ini dapat dilakukan seperti 1. Perusahaan akan mentransfer sejumlah pekerjanya kepada pihak lain, karena jika dikerjakan sendiri diperkirakan tidak akan maksimal atau terselesaikan tepat waktu. 2. Perusahaan memindahkan sejumlah asetnya dari bentuk uang ke bentuk benda, seperti tanah, gedung, dengan prediksi memiliki nilai profitable ke depan. Yang ketiga, menitipkan sejumlah barang-barang berharga perusahaan ke tempat yang dianggap aman, seperti pada safety box di perbankan. Keempat, mendiversifikasikan aset. Diversifikasi aset adalah meletakkan atau memiliki aset pada tempat-tempat yang berbeda. Contohnya, perusahaan dengan kepemilikan finansial tidak hanya memfokuskan pembelikan dan pemilikan aset hanya pada satu jenis saja, seperti obligasi perusahaan. D. Resiko sektor bisnis asuransi. Pada saat seorang masuk ke sektor asuransi atau mendirikan perusahaan asuransi, maka akan ada menghadapi beberapa resiko yang bisa terjadi, yaitu risiko sektor bisnis asuransi. Yang pertama, permasalahan pada saat klaim asuransi dan bagi pihak perusahaan asuransi harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, seperti kebakaran, kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Jika perusahaan asuransi membuka kantor di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, bencana tsunami, dan rawan gempa, maka pada saat terjadi bencana gunung berapi dan sebagainya akan menjadi persoalan, karena klaim asuransi yang harus dibayarkan adalah bukan satu atau beberapa perusahaan atau juga individu saja, namun bersifat keseluruhan. Yang ketiga, pihak perusahaan asuransi akan berusaha menghindari menerima klien atau anggota yang mencoba mengasuransikan produk memiliki tingkat resiko yang tinggi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya, pihak asuransi menghindari penerima asuransi dari para pedagang kawasan ruko penjual buku, toko penjual kain, toko penjual kertas, dan lain-lain, karena toko jenis ini barang-barang yang jual sangat mudah untuk terbakar, dan jika terbakar mampu terjadi dengan waktu sangat cepat. Ini berbeda pada yang terjadi toko material atau bangunan, di mana barang yang jual bukan jenis yang bisa cepat terbakar, karena kebanyakan toko material berisi semen, besi, kawat, dan lain-lain. Keempat, secara internal. Bagi perusahaan asuransi, resiko yang terjadi menyangkut dengan tindakan kejujuran yang dilakukan oleh para karyawannya. Tindakan ketidakjujuran yang dilakukan oleh para karyawan atau biasa yang disebut dengan fraud atau kecurangan yang disengaja merupakan bentuk tindakan yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi tanpa memikirkan kerugian bagi pihak perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, ada pemalsuan data-data baik pembelian maupun penjualan, bahkan penyetoran yang dilakukan oleh para nasabah yang menyetorkan sejumlah uang setiap waktunya. 5. Resiko yang disebabkan oleh faktor ketidakjujuran yang dilakukan oleh
para audit internal perusahaan. Pada saat seorang auditor internal membuat laporan hasil audit dalam kondisi tidak jujur, tentu ini memiliki tujuan tertentu. Seperti ia sudah mengetahui jika laporan yang dibuat menjelaskan kondisi yang sebenarnya, maka akan ada pihak yang tercoreng namanya. Bahkan lebih jauh harus diberhentikan dari pekerjaannya. Sehingga si audit internal tersebut menghubungi yang bersangkutan dan meminta sejumlah uang, atau bahkan pihak yang bermasalah tersebut langsung menghubungi atau mendatangi auditor internal tersebut untuk menyerahkan sejumlah uang agar masalahnya ditutupi atau tidak dilaporkan. Yang E, asuransi jiwa. Salah satu jenis asuransi yang banyak diminati adalah asuransi jiwa. Polis-polis yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis. 4 jenis itu adalah: yang pertama, perlindungan asuransi murni terhadap risiko kematian. Yang kedua, paket yang berdiri dari perlindungan asuransi jiwa dan wahana bagi program-program pensiun. Yang ketiga, asuransi terhadap risiko kehidupan atau anuitas, terutama dirancang bagi program-program pensiun. Dan yang keempat adalah wahana yang berorientasi pada investasi murni atau seperti guaranteed investment contract. Sebelumnya kita perlu mengetahui pengertian dari polis. Polis atau insurance policy adalah kontrak tertulis antara tertanggung dengan penanggung mengenai pengalihan resiko yang membuat syarat tertentu seperti jumlah pertanggungan, jenis resiko, jangka waktu. Polis asuransi ini memiliki kekuatan hukum sehingga kedua belah pihak akan tetap saling bertanggung jawab memenuhi kewajiban masing-masing. Sehingga kontrak tertulis tersebut harus disimpan dan jika diperlukan agar semua menjadi jelas. Karena pada kontrak tersebut menjadi bukti pada saat klaim asuransi diajukan dan ini memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Polis asuransi secara umum memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Nomor polis. 2. Nama dan alamat tertanggung. 3. Jenis dan uraian resiko. 4. Nilai pertanggungan. Yang kelima, jangka waktu pertanggungan. Keenam, nilai premi, bea materai, dan biaya administrasi lainnya. Yang ketujuh, uraian pertanggungan yang dapat diajukan klaim. Yang F, syarat-syarat suatu resiko dapat diasuransikan. Menurut Herman Darmawi, ada 6 resiko yang dapat diasuransikan. Haruslah menurut syarat-syarat berikut. Yang pertama, kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomi mungkin. Yang kedua, probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Yang ketiga, terdapat sejumlah besar unit yang terbuka atau ekspos terhadap resiko yang sama, atau massal dan hegemoni. Yang keempat, kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Yang kelima, kerugian tertentu. Dan yang keenam, bukan resiko katastrofe. Adapun menurut Soesno Jojo Swedarso, bahwa dari sudut pandang atau kepentingan perusahaan asuransi, ada beberapa persyaratan agar suatu resiko dapat diasuransikan, yaitu 1. Jumlah objek pertanggungjawaban harus memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya, agar diperhitungkan besarnya kemungkinan kerugian yang seimbang. 3. Kerugian bila terjadi harus dapat ditentukan dan diukur. 2. Kerugian yang terjadi harus secara kebetulan dan bersifat tidak sengaja. 4. Kerugian tidak berkenan dengan hal-hal keadaannya sangat membahayakan. Yang G. Peran asuransi swasta dan pemerintah dalam perspektif manajemen risiko. Ruang lingkup penanganan risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi swasta dan pemerintah berbeda. Biasanya asuransi milik swasta menanggung risiko yang lebih kecil, dan asuransi milik pemerintah menanggung risiko yang lebih besar. Kondisi ini terjadi karena asuransi milik swasta memiliki kemampuan finansial yang kecil dibandingkan pemerintah. Karena menurut Herman Darmawi bahwa pemerintah melalui kekuatan perpajakannya mungkin juga mensubsidi program-program masyarakat atau swasta, bahkan lebih stabil yang dimungkinkan apabila penafsiran resiko merupakan aproximasi resiko ideal yang ditanggung. Yang H.
Perbedaan manajemen risiko dan asuransi. Perusahaan asuransi dan manajemen risiko memiliki terkaitan kuat. Namun di samping itu juga memiliki perbedaan masing-masing. Yang pasti perusahaan asuransi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya menerapkan konsep manajemen risiko, dalam artian perusahaan asuransi menjadikan ilmu manajemen risiko sebagai bentuk cara ia mendapatkan profit dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk lebih jelasnya, kita next. Yang I, kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Menurut Suesno Jojo Surdarso, ada beberapa kondisi yang memungkinkan berkembangnya usaha asuransi. Kondisi tersebut antara lain sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas. Yang B, masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industri. Yang C, peraturan perundang-undangan sudah terorganisasi dengan baik, diterapkan secara fair, dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.